Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Iman yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa. Hampir nggak jadi karena semalam baru tiba dari Timor Leste, ditahan kemarin oleh Jaksa Agung Timor Leste karena ternyata Jaksa Agung Timor Leste itu Muslim, namanya Dr. Haji Alfonso Lopez, Muslim, istrinya berjilbab. Saya kemarin tulis, mungkin ada jamaah yang dapat foto ketika dilantik, foto beliau bersama istrinya yang berjilbab, Masya Allah. Karena hari ini beliau baru terbang dari Dili ke Denpasar, jadi mau ngajak bareng. Saya bilang saya sudah rindu dengan jamaah Al-Iman karena bulan lalu sedang di Mekah, pulang dari Mekah ke London, pulang dari London ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Timor Leste, baru tiba semalam. Alhamdulillah berkat doa para jamaah sekalian sehat walafiat. Makanya hari ini saya pakai ini karena ini disematkan oleh Presiden Konistil. Konistil itu semacam Komite Nasional Muslim Timor Leste, diangkat jadi utusan khusus. Jangan-jangan berubah warga negara lagi. Alhamdulillah, syukurillah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia akhirat, pemimpin yang dari hadirnya saja sudah membawa rahmat sampai wafatnya, dan insya Allah sampai hari kiamat kita akan mendapatkan terus berkah dari kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita yang hadir di pagi mubarak ini sudah mendapatkan doa khusus dari beliau. Jadi kalau siapa yang bangun pagi-pagi semakin dapat resonansi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti akan dikabulkan oleh, juga diaminkan oleh para malaikat. Apa doanya? Allahumma barik lana, doa makan. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di awal paginya. Jadi semakin pagi bangunnya, semakin berkah hidupnya. Walaupun, bahkan ulama mengatakan walaupun non-muslim. Coba lihat, orang yang bangunnya pagi, rezekinya nggak dipatok ayam. Sehingga hidupnya makmur. Apalagi orang yang ada di timur. Makin timur itu makin pagi bangunnya. Kalau sekarang jam 5:30, berarti di Indonesia Timur sudah 7:30. 7:30. Makanya kemarin tubuh saya mungkin kaget kali ya. Karena di Mekah 10 hari, pulang 3 hari. Di sini dengan Mekah bedanya 4 jam. Pulang ke sini, pergi ke London, bedanya 6 jam.
pulang lagi ke sini, pergi ke timur, bedanya lebih banyak lagi. Jadi mungkin tubuhnya bingung, ini orang mondar-mandir. Tapi alhamdulillah sehat karena selalu didoakan oleh para jamaah iman. Bapak Ibu, jadi satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan tentang kiamat, tentang dahsyatnya kiamat, tentang begitu luar biasanya terjadi kiamat itu. Tapi memang orang beriman, insya Allah tidak akan merasakan. Jadi orang beriman itu semuanya diwafatkan sebelum gonjang-ganjing kiamat. Jadi kita semua sudah diwafatkan oleh Allah, baru terjadi kiamat yang seperti kita baca di Quran, kita baca di hadis. Jadi Nabi sedang menjelaskan itu, banyak orang yang nangis, banyak orang yang merasa takut, banyak orang yang khawatir. Semua nih. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang semua orang nggak kenal. Dari belakang, dari jauh, dipanggilnya Rasulullah SAW, nggak pakai Nabi, nggak pakai Rasul, ya Muhammad katanya. Semua orang kaget. Ini siapa nih makhluk? Kok tiba-tiba nongol, manggil nggak sopan lagi. Ya Muhammad, mata sa'ah. Dari tadi cerita-cerita tentang kiamat, ceritanya dahsyatnya kiamat, gonjang-ganjing kiamat. Emang kiamatnya kapan? Masya Allah. Mendengar pertanyaan itu, para sahabat yang hadir pada majelis itu semua orang terheran. Orang semua pada ketakutan, dia malah nantang nanya kapan kiamatnya. Nabi bilang tenang. Terus Nabi balik nanya kepada yang nanya tadi, emang sudah siap? Emang sudah punya persiapan apa nanya-nanya kapan kiamat? Emang sudah punya persiapan apa? Sehingga hal yang ditakutkan orang terjadi malah nantang mau nanya kapan terjadinya. Jawaban beliau, saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Sholat subuh saya sering telat. Ngaji saya, ya kalau lagi sempet. Sedekah, memang nggak ada yang mau disedekahkan. Saya yang dapat sedekah. Terus, apa yang kau andalkan? Apa jawabannya? Masya Allah. Ini jawabannya yang luar biasa. Saya tidak punya semua, apalagi amalan yang lebih hebat dari semua yang hadir. Tapi saya punya satu ya Rasulullah. Apa itu? Saya mencintaimu. Allah Akbar. Dan disitulah keluar ucapan Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Masya Allah. Jadi keberpihakan dalam kebenaran, dalam hidup ini, memang sesuatu yang pasti. Nggak bisa, oh saya netral aja. Apalagi, ya saya nggak ikut-ikut deh. Itu Nabi menyebutnya asyaitanu arkhas. Asyaitanu arkhas. Setan bisu. Jadi kalau orang terjadi pertempuran, terjadi perang, terjadi perebutan antara hak dan batil, benar dan salah, lurus dan bengkok, neraka dan surga, tapi kita, saya mau netral aja. Ini namanya sikap orang tak peduli. Dan tak peduli itu bukan ciri orang beriman. Maka disinilah, jadi kadang-kadang memang kita melihat orang, menilai orang, mengukur orang itu tidak boleh dari ukuran hanya sekedar yang terlihat. Siapa yang jamin kalau di antara kita ini ada orang yang nggak pernah bersuara, mungkin namanya pun nggak dikenal, tapi doanya paling makbul. Kalau kita yang dikenal itu kadang-kadang berdoa pun mungkin ada, ya ada pengen ditahu, pengen didengar, pengen dilihat, pengen merasa yang paling makbul, dan na'udzubillah banyak hal-hal lain. Sehingga kadang-kadang menghadapi keadaan, menghadapi kondisi itu, asal dia sudah ada di barisan kita,
sudah ada di soft kita, sudah ada di komunitas kita, yang kita perlukan apa? Husnudzon. Jangan dicurigai. Wah, ini jangan-jangan. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin niat awalnya datang itu niatnya jelek. Tapi bisa berubah menjadi baik. Kenapa? Karena hadir di tengah komunitas yang baik. Warga Cipinang Elok, yang mudah-mudahan nggak begitu gitu. Buang sampah sembarangan. Buang puntung rokok, terserah di mana ujung hisapan. Kalau antri, pengennya di depan. Kalau di belakang, robos. Kalau di Cipinang Elok, mungkin masih bisa begitu. Coba kalau pergi ke Singapura. Buang sampah. Mikir 1000 kali itu. Kalau buang tidak pada tempatnya. Apalagi puntung rokok. Kenapa? Karena memang situasinya, keadaannya memaksa orang jadi baik. Keadaannya, situasinya membuat orang jadi disiplin. Buat orang jadi benar. Walaupun biasanya tidak begitu. Tetapi sebaliknya, orang baik sekalipun, kalau di tengah komunitas, di tengah lingkungan, di tengah suasana yang nggak baik, terpaksa tidak baik. Sholatnya sudah terjaga, tilawahnya terjaga, sedekahnya terukur. Tiba-tiba ngurus KTP, ribet. Nggak jadi-jadi. Terpaksa. Berapa sih bikinnya supaya cepat jadi? 1 juta, Pak. Udah deh bikinin. Hari ini jadi ya, antar ke rumah. Nih 1 juta. Baik nggak? Nggak baik. Tapi terpaksa nggak baik. Kenapa? Karena memang di tengah lingkungan yang nggak baik. Di tengah keadaan yang memang tidak baik. Jadi kadang ada situasi, ada kondisi, ada keadaan yang membuat kita yang belum baik itu terpaksa baik. Yang tidak disiplin, terpaksa disiplin. Masya Allah. Contoh kecil ya. Kalau di Inggris, kita naik kereta atau naik bus. Punya kartu, itu namanya kartu Oyster. Kalau kartu kita itu ternyata bayarannya nggak cukup, dia tetap jalan, boleh. Tapi begitu kita isi ulang, langsung terpotong. Jadi kalau hari itu kita kemanapun naik bus, tidak akan lebih dari 9 pound. Bahkan, waktu di Jerman itu 9 euro untuk transportasi apa saja selama 3 bulan. Itu kompensasi ketika bensin, ketika minyak, harga minyak naik. 3 bulan, Pak. Itu asal keliling seluruh kawasan, mau sampai ke ujung Austria, boleh dengan kartu yang 9 euro itu. Selama 3 bulan. Kita dikasih BLT, itu mau menderita 5 tahun. Plus lagi. Padahal BLT-nya cuma 300.000. Itu pun pakai dipotong. Sehingga ketika Bang Refli Harun wawancarai saya, sedang ada di Cambridge waktu itu, di London, di Inggris, beliau nanya, apa kesannya? Saya jawab, kesan pertama, orang punya harapan hidupnya besar. Apa maksudnya, kata beliau? Saya bilang, karena semua orang Indonesia yang saya jumpai di sini, nggak mau pulang. Artinya apa? Harapan hidup di sini itu lebih besar daripada kalau dia pulang. Jadi satu waktu saya hadir di undangan jamaah kita orang Indonesia yang pindah rumah. Beliau mendapatkan rumah dari pemerintah, rumah gratis.
Karena beliau sudah bekerja, umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Jadi orang kalau bekerja di sana, mau bekerja apapun, hatta pekerja domestik, pekerja rumah tangga, itu akan dapatkan pensiun akhir hidupnya. 60 tahun dapat pensiun. Jadi saya diundang karena beliau pindah rumah. Rumahnya Masya Allah. Karena beliau sudah lebih dari 60 tahun, jadi di lantai bawah, di lantai 1. Rumah itu dilengkapi dengan fasilitas, ada olahraga, segala macam tempat pertemuan. Dan saya diundang itu hadir di tempat pertemuannya. Yang hadir hampir semua ibu-ibu. Karena memang komunitasnya ibu-ibu. Bahkan punya grup qasidah. Namanya An-Nisa. Sudah diundang lebih dari 4 kali oleh wali kota London. Tampir. Kalau majelis taklimnya Al-Iman, An-Nisa juga namanya ya. Itu malah jamaah An-Nisa saya ketemunya di Scotland. Saya sudah lapor sama ibu ketuanya. Karena putra beliau kerja di Scotland, ya, di Aberdeen. Tempat meninggalnya Nenek Eli itu. Yang sampai sekarang belum turun ke dalam tanah. Masih di atas tanah. Jadi ketika pengajian, pas makan siang, saya tanya sama beliau. Beliau orang Sukabumi. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau baru meninggal kemarin dan dibawa pulang dikubur ke Sukabumi. Itu dibiayai oleh pemerintah. Saya tanya, Bunda kenapa nggak pulang? Apa kata beliau? Saya pulang siapa yang ngurus saya Ustaz? Anak saya pun mungkin nggak mau ngurus saya. Dia sudah punya suami, apalagi ponakan. Nggak mungkin akan ngurus saya. Kedua, kalau saya pulang, gaji saya dipotong separuh. Jadi beliau punya gaji setiap bulan, pensiunnya itu 700 pound. Terus saya tanya, biaya hidupnya berapa? Saya paling banyak habis uang 300 pound sebulan. Untuk makan dan lain sebagainya. Kenapa? Mau ke dokter manapun, mau ke rumah sakit manapun, gratis. Mau naik kendaraan apapun, gratis. Mau naik kereta, mau naik bus, mau ke kota mana, mau pergi kemana, tiap tahun dapat jatah pulang kampung. Pesawat gratis. Masya Allah. Jadi kalau saya pulang, ya saya rugi. Ruginya kenapa? Saya pulang belum nggak ada yang ngurus. Saya sakit, pergi ke puskesmas, bukan bayarnya, pelayanannya katanya. Nunggunya itu, apalagi semakin di bawah levelnya, kartu sehatnya, atau apa namanya, jam sostek BPJS-nya, maka ya semakin lama bahkan mungkin tak dihiraukan. Beliau mengalami itu, maka mengatakan seperti itu. Saya kemudian bilang, benar juga ya. Lebih parahnya lagi, bapak-bapak yang pensiun pun masih direcokin, dianggap beban negara kan. Bapak-bapak pegawai negeri, ASN, yang pensiun, kan dianggap beban negara Pak. Padahal, pensiun yang diterima itu adalah potongan dulu waktu kerja. Di sana tuh dipotongnya 20 pon, dan orang nggak merasa dipotong. Nggak merasa dipotong 20 pon setiap bulan. Nggak merasa. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu lebih dari itu. Apalagi pasca pensiun. Begitu tidak boleh bekerja lagi. Jadi kalau ketahuan bekerja itu, yang dihukum majikannya. Bukan pekerjanya. Masya Allah. Begitu menjaganya. Ada lagi ibu orang condet, namanya Ibu Ratna. Beliau bilang begini, Alhamdulillah Ustaz, saya di sini bersyukur. Kenapa? Karena hari ini usia saya 73 tahun. Teman main saya, teman SD saya, teman SMA saya, semua sudah meninggal. Dan beliau merasa umurnya lebih panjang, sampai 73 tahun. Sehat, segar, bugar. Masih ikut apa? Zumba itu. Masya Allah. Artinya apa? Memang harapan hidup. Kenapa? Karena dia berada di komunitas, berada di lingkungan, orang yang memperhatikan betul nasib orang. Nasib orang itu diperhatikan betul. Kita sekarang di Indonesia ini sedang mengalami situasi tak diperhatikan, tapi yang sedang berkuasa malah pusing memperhatikan dirinya kalau udah gak berkuasa. Makanya kenapa sampai ada heboh
sekarang itu. Ada kata B dan T itu. Kenapa? Karena sudah sesak banget itu. Udah gemes gitu. Saking gemesnya itu, ada ungkapan keluar yang kemudian bikin orang heboh. Lucunya, lagi susah, nggak demo. Lagi ribet, nggak demo. Kerja susah, nggak demo. Omnibus Law, nggak demo. Giliran ada ucapan begitu, mau turun demo. Ngancem lagi. Innalillahi wa inna. Kenapa? Berarti kita sedang berada di satu komunitas, membuat kita sendiri nggak nyaman. Nggak merasa. Sampai-sampai para ulama menggambarkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, banyak penjelasan hadis, penjelasan dari para ulama menyebutkan bahwa bahkan kita ketika mencintai satu kaum, mencintai satu umat, mencintai satu komunitas, bahkan mencintai satu orang yang punya amalannya high class, amalannya tingkat tinggi. Qiyamul lailnya pasti 11 rakaat, qobliyah subuhnya jangan ditanya, qobliyah 5 waktunya jangan ditanya, ba'diyahnya terjaga, 12 rakaat khususnya terjaga, sholat duhanya terawat, sedekahnya rutin, tilawahnya terukur, hafalan Qur'annya terus bertambah. Kita senang sama orang itu. Apa kata Nabi SAW? Allah berikan kita nilai, Allah berikan kita poin sebesar apa kita cinta kepadanya. Masya Allah. Saya ulangi. Kalau ada satu orang, sekelompok orang yang baik, amalannya jauh di atas kita. Amalannya di atas langit, kita masih dalam sumur bor lagi. Bukan sumur biasa. Berarti kan dalamnya luar biasa. Sumur bornya di Flores lagi. Sumur bor di kampung saya itu depan rumah saya, sumur bornya berapa meter, Bu? 210 meter. Karena batu semua itu. Sampai yang bikin sumur itu bingung katanya. Tangannya sampai lecet-lecet itu. Karena biasanya kalau bikin sumur itu 2 hari, 3 hari juga kelar. Ini 1,5 bulan. Dapat tempatnya susah. Begitu dapat nyarinya ke dalam juga susah. Ketemunya batu melulu. Bayangkan, jauhnya jaraknya. Tapi kita cinta dengan orang itu. Kita senang dengan beliau. Kita senang dengan komunitas itu. Kita senang dengan kelompok itu. Senang doang. Besok di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Allahu akbar. Besok kelak dibangkitkan kita, walaupun amal kita nggak sama dengan yang kita cintai, pekerjaan kita, perbuatan kita tak sama dengan orang yang kita suka itu, dibangkitkan kelak bersama dengan beliau-beliau itu. Masya Allah. Jadi kalau di dunia senangnya sama artis Korea, besok dikumpulkan sama artis Korea. Nggak apa-apa Ustadz, kan sama artis Korea. Nggak apa-apa neraka, nggak apa-apa. Yang penting sama artis. Dipikir kalau di neraka itu masih artis. Gosong. Jadi jangan berharapnya sama. Gosong. Sudah berubah. Inilah agama ini memberi kita warna hidup. Agama menghadirkan nilai yang bukan sekedar jadi beban. Allah sampai menyebutnya dalam Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sanggupnya baru suka, sanggupnya baru seneng, belum bisa melakukan. Punya nilai luar biasa. Punya penghargaan dari Allah begitu hebat, apalagi yang melakukannya. Makanya coba lihat amalan-amalan dalam Islam itu punya nilai yang kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Contoh, kemarin haji Bapak tahu, panasnya itu, ini handphone saya sampai hampir meledak. Saking panasnya itu. Handuk dibasahin buat supaya ngademin handphone ini. Panasnya berapa? 52 derajat. Jadi saya bilang, jamaah yang nggak dapat tenda, karena kemarin itu yang hadir di haji itu lebih dari 60% yang ditetapkan. Jadi misalnya kalau jamaah itu 4 juta, yang hadir kemarin itu mungkin 10 juta, mungkin lebih. Karena 2 tahun kan tertahan. Jamaah yang paling banyak selain Indonesia itu Mesir dan Cina. Bayangkan tuh, jamaah Cina itu double-double datangnya.
Jadi banyak sekali jamaah yang nggak dapat tenda. Bukan salah kita memang, bukan salah pemerintah kita juga, karena yang ngurusin kan bukan pemerintah kita, mereka hanya kontrak. Yang datang di luar haji yang resmi itu, apalagi sekarang, Bapak Ibu yang pergi haji itu nggak ditanya lagi apa visanya. Asal sudah sampai di Mekah, daftarkan diri ikut haji, itu online. Jadi mau datang pakai visa kerja, mau datang pakai visa turis, mau datang pakai visa ziarah, mau datang pakai visa apapun, apalagi visa haji. Pasti berhaji, karena ada mendapatkan izinnya secara online. Maka itu yang bikin penuh bludak. Jadi banyak jemaah yang tidak dapat tempat, mau bayar seberapa pun nggak dapat. Bayangkan bayar tendanya saja, Bapak Ibu, bayar tenda tok itu $4.500, 65 juta, lebih besar dari ONH kita. Tendanya tok itu, tenda di Arafah dan di Mina, karena Muzdalifah nggak pakai tenda. Yang biasanya dari Arafah ke Muzdalifah itu 20 real, berapa kemarin? Kalau duduk dalam mobil 200 real. Kalau mau duduk di atas kap mobil, atap mobil 50 real. Bayangkan. Jadi memang lebih asik jalan kaki. Duluan nyampe malah. Jadi ada pejabat saya ketemu jalan kaki. Santai aja beliau. Banyak orang-orang kaya itu jalan kaki dia. Memilih lebih menjalan kaki. Kenapa? Lebih cepat sampainya. Lebih cepat tuntas. Lebih cepat selesai. Saya bilang sama yang nggak dapat tenda itu, apalagi dapat tenda, mau pergi ke masjid, masjidnya pun sudah full. Karena datang kalau jam 11 sudah nggak ada tempat di masjid itu, Masjid Namiroh itu. Karena Masjid Namiroh itu separohnya bukan Arafah. Jadi ada orang, oh di sini kosong di sana. Pak, itu bukan Arafah. Bapak kalau di situ wukufnya sampai sore, sampai malam, nggak dapat haji. Karena memang separuh Masjid Namiroh itu di luar Arafah. Oh gitu, ya. Jadi saya bilang sama jemaah, Pak, panasnya Masya Allah, tabarakallah, air yang dari kulkas didiamkan 3 menit, itu seperti air panas sudah. Gimana panasnya itu? Saya bilang biar aja, gak usah pakai payung, gak usah cari tempat berlindung, biar aja Allah membakar dosa-dosa kita. Dan semua orang mau melakukan itu, kenapa? Karena situasinya, karena keadaannya. Dan alhamdulillahnya lagi, panasnya Mekah itu nggak bikin orang hitam. Malah bikin orang makin terang. Saya yang kalian gelap, bisa jadi lebih terang. Kenapa? Karena memang hawanya nggak bikin orang hitam. Tapi panasnya memang menusuk ke dalam itu. Tapi kenapa orang bisa nyaman? Kenapa orang bisa enjoy? Bahkan anak bayi itu tenang aja tuh. Orang-orang tua yang mungkin bergerak pun susah, tenang. Kenapa? Karena dia merasa dalam suasana, dia merasa dalam keadaan semua orang sedang diampuni Allah. Semua orang mendapatkan ampunan Allah, sampai dalam riwayat yang panjang disebut oleh Rasulullah SAW, setan itu protes sama malaikat. Hai malaikat, itu kan teman saya itu. Apa katanya? Allah ampuni dia. Itu kan rekan kejahatan saya. Allah maafkan dia, kata malaikat. Jadi hampir nggak ada orang yang ada hadir di tempat itu. Jangankan yang hadir di sana. Jangankan yang sedang wukuf. Jangankan yang sedang haji. Kita yang tidak haji saja pun nilainya diberikan oleh Allah lewat lisannya Rasulullah SAW. Siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang nanya lagi, gimana Ustadz, kan kemarin 2? Ya terserah yakin yang mana. Kalau yakinnya yang pertama, berarti puasanya ya hari pertama. Yakinnya yang kedua, orang yang sedang lebaran, Bapak puasa. Pilih yakin yang mana? Aduh bingung. Jangan bingung Pak. Kata Nabi itu, ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau Bapak bingung, apalagi ragu, tandanya nggak percaya itu. Percaya yang tidak bingung aja. Rubet kan? Kenapa begitu? Memang keadaannya begitu. Nah, sehingga bayangkan orang yang tidak haji saja, dia puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu, nilainya diampuni oleh Allah dosanya setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kemarin pagi saya tulis, saya cerita tentang Pak Jaksa Agung Timor Leste itu. Kenapa? Beliau itu, dari awal saya datang, saya ceramah di mana saya ceramah, beliau selalu hadir dan duduknya selalu di depan. Baru hari Jumat, saya baru diberitahu ketika selesai khutbah, dia peluk saya. Terus ada yang tahu, bilang kasih tahu, Ustaz tahu siapa itu? Nggak tahu. Itu Jaksa Agung. Ah, Jaksa Agung, iya, Jaksa Agung Timor Leste, Muslim, ya. Beliau asal ada di Dili atau di Timor Leste, sholatnya pasti di masjid. Masya Allah. Sholatnya pasti di masjid. Saya merinding. Ini pejabat tinggi lagi. Kan tingkatnya setingkat presiden. Sholatnya di masjid. Dan kalau dengar ceramah, itu mungkin andaikan matanya nggak berkedip itu. Kan mimbarnya masjid negeri. Jadi saya khutbah itu posisinya tinggi. Beliau di saf pertama, berarti kan kalau mendengar, melihat khotib itu ya kayak Istiqlal itu. Tapi terlalu tinggi kalau Istiqlal ketinggian. Dia lebih rendah sedikit. Cuman kan pasti mendongak begini. Saya sampai perhatikan itu. Beliau Masya Allah duduk itu, memperhatikan itu. Saya ingat Pak SBY. Mimbarnya istana, kan mimbar, itu di atas tangga. Jadi tempatnya imam, ada tangga dulu, baru di atas tangga, dua tangga atau 3 tangga, baru mimbar di atasnya. Kan tinggi sekali itu. Beliau duduknya selalu sebelah kanan. Kalau mendengar khutbah itu sampai duduknya dirubah tuh, posisinya miring begini. Dari awal khutbah sampai selesai. Sampai anak saya yang sekarang SMA kelas 1, suka ikut saya kalau pas tidak sekolah itu, suka ikut saya pergi khutbah di istana waktu Pak SBY. Beliau sampai bisa, anak saya itu sampai bisa membedakan, dia masih kecil waktu itu kelas 5 SD. Sampai bisa membedakan ketika zaman Pak SBY dengan Pak sekarang. Dia bilang gini, anak saya bilang gini, waktu Pak SBY enak ya. Kenapa nak? Kalau Pak SBY itu Abi belum khutbah udah datang. Terus kalau Abi khutbah, Abi ceramah itu dilihatin terus katanya. Habis sholat, azam digendong. Anak saya namanya Muhammad Azam Al-Bukhari. Azam digendong katanya. Azam disayang. Terus ngobrol dulu sama Abi, baru pulang kita. Tapi sama bapak ini, Abi sudah di atas baru nyampe. Abi lagi sholat sunat, udah hilang katanya. Bayangkan, anak kayak kelas 5 SD waktu itu. Saya sampai bilang, ini anak perhatian juga rupanya. Jadi kalau Pak SBY itu kenapa beliau marah kalau beliau sedang ngomong, orang nggak perhatikan, apalagi ngobrol, apalagi tidur. Berapa kali beliau pidato live di TV itu kan, kalau ada, bangunin yang tidur itu. Karena memang kalau orang ngomong, beliau perhatikan. Apalagi posisi beliau itu di bawah, mimbarnya itu di atas. Tapi perhatian sekali, saya begitu melihat, sedang khutbah itu, melihat kan di bawah beliau. Melihat ke atas, saya bilang, pakaiannya rapi kan, bajunya di dalam. Tapi nggak pakai jas, pakai baju putih, rapi sekali. Saya bilang, siapa ya? Baru tahu siang Jumat, setelah Jumat itu baru tahu kalau beliau itu ketua, Jaksa Agungnya Timor Leste. Namanya Alfonso lagi. Nama aslinya tuh. Masya Allah. Kenapa? Memang ada suasana yang mungkin beliau rasakan. Ada yang tercipta. Dan itu kata jamaah di masjid itu, masjid negara itu, Masjid An-Nur, katanya itu bukan, pokoknya semua ustadz yang datang ceramah, mau siapapun ceramah itu beliau selalu mendengar. Kalau nggak ada tugas, beliau pasti dengar sampai selesai. Baru beliau pergi. Walaupun ajudan itu sudah kasih kode-kode, kalau dianggap tidak penting banget, masih bisa ditunda. Kenapa? Karena ada suasana yang tercipta. Kita dimanapun, kapanpun, kan Bapak kalau udah biasa di sini, tiba-tiba pulang kampung lah ya, misalnya sebulan 2 bulan, pasti kangen luar biasa. Karena ada suasana yang nggak ada. Semua orang yang saya minta ganti ceramah ke sini, kesannya apa selalu? Masya Allah. Kemarin tuh adik kelas saya yang ganti saya pekan lalu itu baru selesai doktor di Malaysia. Itu anak putranya guru saya, senior, guru saya di pesantren. Kemarin kan datangnya ke sini telat karena salah masjid. Sholatnya di Al-Ihsan, baru ke sini.
Dia bilang, Masya Allah, itu jamaahnya luar biasa. Karena memang semua orang, mungkin datang dia sholat aja bisa merasakan luar biasa. Apalagi ada interaksi. Mungkin nama bisa lupa. Tapi wajah kan nggak lupa, Pak. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, terbayang saja itu. Apa kata Nabi SAW? Malaikat itu mengaminkan doa kita ketika sedang mendoakan orang lain. Jadi kadang-kadang mungkin doa untuk kita itu nggak kabul-kabul, lambat, bukan nggak kabul, tapi lambat atau mungkin nanti dikabulkan. Tapi ketika kita doakan orang lain, apa kata Nabi? Aminnya malaikat, malaikatnya mengaminkan doa kita, kemudian mengatakan walaka mithlah. Dan buatmu seperti itu juga. Jadi kalau kita doakan seseorang, doa kebaikan, doa keberhasilan, doa kesuksesan, secara khusus tanpa diminta oleh orang itu, kata malaikat, malaikatnya mengaminkan dan meminta kepada Allah, kita juga mendapatkan seperti itu. Kan nikmatnya luar biasa. Agama ini dihadirkan oleh Allah bukan jadi beban. Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk didiskusikan, apalagi diprotes. Kalau akal kita belum menerima, pikiran kita belum menyimaknya dengan baik, perasaan kita belum merasa nyaman dengan syariat itu, maka kita koreksi lagi hati kita, koreksi lagi pikiran kita, koreksi lagi perasaan kita. Kenapa? Mungkin ada yang belum klop. Ada yang belum pas. Ada yang belum tepat. Jadi jangan mengkoreksi keadaannya, tapi mengkoreksi diri kita. Pantas Allah dalam surah Ar-Ra'd menyebutnya dengan indah. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan ma bihim. Sungguh Allah akan merubah nasib satu kaum, merubah nasib satu bangsa, merubah nasib satu negara. Hatta yughayyiru, sampai mereka yang ada di komunitas itu, ada di bangsa itu, ada di negara itu, yughayyiru ma bi anfusihim, merubah diri mereka sendiri. Jadi bukan bahwa misalnya Indonesia itu nggak berubah kalau nggak dipimpin. Bukan itu. Bahwa kita bisa mengharapkan pemimpin itu lebih baik, kita dulu yang baik. Karena pemimpin itu tidak akan lebih baik daripada yang dipimpin. Jadi kalau kita masih senangnya keleni, ya pemimpinnya suka keleni. Kalau rakyat senangnya bohong, ya pemimpinnya tukang bohong. Kalau rakyatnya masih pelangap-pelongo, ya pemimpinnya pelangap-pelongo. Tapi kalau rakyat itu sudah tercerahkan, wawasannya sudah bagus, kehidupannya sudah lebih baik, insya Allah, Allah hadirkan pemimpinnya lebih baik. Apalagi kalau belum apa-apa, kalah kita. Kalah beneran. Allah sebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita dhanna hasanan, kita berprasangka baik, Allah hadirkan kebaikan. Tapi kan kita nggak dibebankan oleh Allah untuk menentukan menang kalah, berhasil atau tidak, sukses atau tidak. Yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, yang diajarkan oleh nabinya, yang dicontoh teladankan oleh orang-orang soleh sebelum kita adalah seberapa besar mujahadah kita. Seberapa kuat upaya serius kita. Itu yang menentukan. Jadi bukan soal menang kalah, berhasil tidak, sukses tidak, tapi seberapa besar energi yang kita keluarkan untuk mencapai sesuatu. Bukan soal berhasil tidak, sukses tidak, bukan kita urusannya. Tugas kita berjuang, tugas kita bermujahadah, tugas kita mengerahkan potensi, mengerahkan kekuatan. Ayat yang mungkin sudah berapa kali saya bahas. Surah An-Nisa, surah keempat, dari ayat 97 sampai 100. Nanti pulang ke rumah dibuka, dibaca itu terjemahan baik-baik.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sungguh orang-orang yang gagal matinya, kan banyak orang ngejar dunia, ngejar hidup, tapi lupa mikirin mati. Akhirnya apa? Matinya sengsara. Saya jadi ingat, Pak. Memang kalau tadi kita cerita di Eropa, di Inggris itu harapan hidup paling tinggi, tapi matinya susah juga, Pak. Kenapa susah? Karena biaya kuburnya itu nggak kecil. Jadi ada pernah orang Indonesia karena tidak bermasyarakat, tidak kenal orang sebangsanya, nggak bergaul, meninggal itu sampai berhari-hari, Pak. Nggak ada yang tahu. Dan orang tetangga kan nggak peduli dengan tetangga sebelah. Ringkas cerita, setelah ketahuan, pusing lagi kuburinya. Kalau orang di luar Islam dibakar jadi abu, nanti disimpan di mana bisa. Kalau kita kan masih dikubur, kuburnya gimana? Ada biayanya. Besar. Biayanya tuh sampai 20.000 euro. Sedangkan masjid aja di Munchen itu, jamaah Indonesia itu nyewa masjid, Pak. Bukan beli ya, nyewa masjid. Sebulannya 2.500 euro. Berapa itu? Kali 16.000. Tiap bulan. Untuk bisa sholat jamaah, anaknya bisa ngaji, dia bisa mendapatkan ilmu, bisa majelis taklim, itu tiap bulan sewa masjidnya 2.500 euro. Mereka sewa masjid supaya bisa menjaga sholat jamaah. Mereka sewa masjid supaya bisa ada taklim di situ. Mereka sewa masjid supaya anaknya bisa ngaji. Masya Allah. Kita masjidnya nggak sewa, gratis. Dibuka 24 jam, dikasih sarapan, disiapkan lontong. Masya Allah. Nggak nongol itu loh. Nggak muncul. Ya kan? Masya Allah. Makanya saya sampai sedang berusaha minta keluarganya Pak Habibie, karena Wisma Habibie Ainun di Munchen itu letaknya itu mentengnya Indonesia lah, di pinggir jalan raya. Ada 6 tower. Merinding saya, Pak. Nggak terawat. Setelah Pak Habibie meninggal itu nggak terawat. Kadang ada yang tinggal. Hatta tukang kebun pun nggak ada. Sementara tak jauh dari situ, saudara-saudara kita di Munchen itu nyewa, Pak. Masjid itu nyewa. Di lantai 3. Nyewa. Waktu saya ngisi di sana sedih juga. Maka saya ajak ibu-ibu, cobalah nanti kita segala upaya supaya paling tidak satu ruangan dipakai sekaligus untuk merawat gedung itu. Wisma Habibie Ainun itu. Karena pemerintah Jerman belum menganggap Pak Habibie itu meninggal. Secara resmi negara itu belum mengakui Pak Habibie meninggal. Karena surat-suratnya belum beres. Maka wasiat Pak Habibie di notaris Jerman itu belum dibuka sampai sekarang. Karena anaknya Pak Habibie cuma 2 kan. Pak Ilham sibuk, Pak Thorik cuek. Jadi memang ya itu yang terjadi. Kita berharap supaya ada yang bisa mungkin sampai pesannya, mungkin ada yang lebih kenal dekat. Saya sudah berusaha berupaya, bahkan Sekjen MUI itu sudah membantu. Ketika saya memposting di WA, saya kirim ke mana-mana, bahwa ternyata di sini kondisinya itu 10 menit kemudian Sekjen MUI telepon saya.
Langsung kami Zoom bersama mantan konjen di Jerman dan keluarga salah satu ponakan Pak Habibie, ibu-ibu, supaya bisa sampai gitu, supaya orang bisa punya masjid. Tapi sampai sekarang belum. Masya Allah. Itu contoh. Ini masjid kita gratis, karpetnya empuk, wangi, pakai AC, Masya Allah. Kok nggak nongol-nongol? Ya itulah keadaannya. Masjid kita banyak, masjid besar, masjid raya, masjid apalagi namanya, agung, masjid jami. Posisinya pun tidak di tengah umat, akhirnya ramenya cuma Jumatan. Ya kan? Masjid kayak Masjid Islamic Center itu, Jumatnya pun gak rame. Masjid Islamic Center Jakarta Utara yang kemarin Kubah yang kebakar itu gak rame masjidnya. Saya punya jadwal khutbah ceramah di sana. Gak rame, apalagi pengajian Ahad itu. Ya ibu-ibu cuma 2 saf, 3 saf. Bahkan yang baru 2 saf. Kenapa? Memang di sekitarnya ada masjid juga. Depannya ada Masjid At-Taubah, sebelah kiri ada Masjid NU, sebelah sananya Masjid Muhammadiyah. Jadi memang keadaannya begitu. Sementara di situ perkantoran sedikit, perkantoran swasta. Masjid yang agak ramai dikit, Masjid At-Tin, itu pun Jumatan doang yang ramai. Ramein lagi Istiqlal. Coba Bapak sekarang ke sana ke Istiqlal, sholat maghrib isya, apalagi subuh. Ya karena memang nggak ada orang tinggal di sekitar itu. Jadi bersyukur Masya Allah kita berada di masjidnya Amirah. Masjidnya Alhamdulillah, jamaahnya pun Amirah, jamaahnya pun ramai. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pasti di antara kita ini doanya dikabulkan oleh Allah. Satu saja doanya diterima oleh Allah, kita semua mendapatkan keberkahan dari doa itu. Satu saja khusyuknya standar, kita semua mendapatkan nilai khusyuk standar plus 27 derajat, bukan 27 kali. Imamnya khusyuk, semua kita makmum gak khusyuk, dapat 27 derajat. Imamnya kurang khusyuk, makmum hampir semuanya tidak khusyuk, hanya satu orang yang khusyuk, dapat 27 derajat. Karena nggak mungkin, nggak ada yang nggak dapat kekhusyuan itu. Maka tetap sholat jamaah. Walaupun ke akhirnya kita sholat jamaah itu datang cuma sendirian. Anak saya nomor 4 diterima di UI. Psikologi UI. Kemarin, pulang haji kemarin, antar ke sana. Saya waktu ngirim uang untuk mendaftar itu 1 juta. Saya ngirim persis hari Arafah. Sampai saya juga kaget, kenapa saya tulis di situ? Saya bikinnya Bismillah Psikologi UI, karena dia nggak mau jadi dokter. Pamannya bilang kalau jadi dokter mau dibiayai sampai tamat, tapi dia lebih memilih jadi psikolog, karena bapaknya gagal jadi psikolog, hanya jadi sarjana psikologi. Saya kirim duit itu 1 juta, saya tulis di pesannya Bismillah Psikologi UI. Saya nggak sadar waktu nulis itu. Saya baru tahu kemarin ketika di print out. Allah, saya kaget luar biasa karena begitu buka, ternyata ada tulisan Bismillah Psikologi UI. Alhamdulillah lulus. Waktu pergi nyari kosnya, syaratnya saya sampaikan harus dekat masjid. Saya ingat Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi. Karena Kiai Hasyim Muzadi itu punya pesantren Al-Hikam, itu di sampingnya kampus UI. Jadi kami ke sana cari. Qadarullah sedang nyari itu, malah ternyata apa? Ternyata dapat informasi boleh tinggal di asrama. Karena SMA-nya di Padang, jadi dianggap orang luar. Sehingga boleh tinggal di asrama. Begitu lihat nilainya bagus, berhak tinggal di asrama 1 tahun. Bahkan bisa bertambah kalau berkelakuan baik. Akhirnya daftar. Masuk di asrama. Saya bilang, lihat dulu pertama di mana masjidnya. Kalau nggak ada masjidnya, musolanya. Apa saya pesan? Kalau izin namanya Ais Izzuddin Al-Fatih. Jadi kalau nggak sholat jamaah 3 hari, Abi tahu, Abi pesan orang ya. Kalau Abi tahu nggak ikut sholat jamaah 3 hari, berarti pulang tinggal di rumah aja, nggak usah kos lagi. Hatta di musola itu, karena masjidnya agak jauh, di musola itu nggak ada orang, tetap sholat di situ. Karena pasti dapat nilai jamaah walaupun sholatnya sendiri. Karena sholatnya di masjid di awal waktu. Jadi kita di mana saja Bapak Ibu. Ini ada jamaah di sini. Ini hadir subuh ini.
Masya Allah, beliau kerja itu fotokopi, jual buku segala macam. Setiap saya ke situ, sholatnya di masjid terdekat dengan tempat kerjanya. Sampai hari ini. Ada hadir di sini nih. Sedang ada di sini, subuh masjid ini. Beliau yang menyapa saya pertama. Karena Ustadz sering ceramah di Aliman. Iya, alhamdulillah. Setiap saya ke situ, terakhir kemarin waktu ngurusin persyaratan anak saya itu, Masya Allah. Itu kita mau nyampaikan duhur. Saya bilang, pasti nggak ada itu, sedang di masjid. Kita ke masjid juga, sholat dulu, pulang. Benar, beliau sedang di masjid. Masya Allah. Jadi bukan hanya di rumah, tempat kerja pun masih memelihara sholat jamaah. Kenapa? Memang sudah merasakan ada suasana. Keadaan itu mendorong kita untuk insya Allah jadi lebih baik. Paling tidak, keberkahan orang-orang baik itu akan membersamai kita. Walaupun kita belum melakukan kebaikan seperti yang kita cintai. Sadaqah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memang gak pernah ngomong, apalagi bikin statement, kecuali omongan dan ucapannya itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga tidak pernah salah. Ma yamtiku 'anil hawa. Tidak pernah omongan itu hanya karena nafsunya, hanya karena kemauannya, hanya karena keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iman dan masjid-masjid lainnya di mana saja terpelihara jamaahnya, terawat masjidnya, terurus dengan baik, insya Allah memperoleh dan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ada satu kesan menarik ketika kemarin safari dakwah di Jawa Timur. Saya sampai di satu masjid, masjidnya besar. Dan termasuk masjid besar di Malang. Ketuanya profesor. Anggotanya banyak profesor. Bahkan ketuanya pun RW di tempat itu. Apa kesan pertamanya? Saya lihat koperasinya itu dibawa, koperasi itu, koperasi syariah, didukung oleh 5 organisasi ormas besar di Indonesia. Yang pertama Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Ijmi, dan Al-Irsyad. Masya Allah. Itu dibawanya didukung itu. Saya sampai foto dan jemaah kemudian memvideokan. Saya bilang, andaikan semua masjid punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, punya keinginan kuat yang sama, maka Allah akan buat situasinya, keadaannya juga mungkin jauh lebih baik. Insya Allah. Maka jamaah yang hadir di sana, jamaah yang datang di situ, walaupun tak dikenal oleh pengurusnya, insya Allah merasakan kebaikan, sehingga doanya pasti nggak mungkin enggak. Ya Allah, tolong bantu para pengurus masjid supaya mereka amanah mengurus masjidnya, sungguh-sungguh mengurus masjidnya, sungguh-sungguh memberi perhatian, sehingga semua orang yang datang, bukan hanya jamaahnya, tapi semua orang yang mampir, semua orang yang punya waktu, semua yang punya kesempatan untuk sholat di masjid ini, merasakan keberkahan itu. Dia bawa kemanapun, dimanapun dia berada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ada. Alhamdulillah, kalau nggak ada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu yang keliru salah dari saya. Juga dari syaitan, Allah kita berlindung kepada Allah dari godaan yang setan yang terkutuk. Hadanallahu jema'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.